Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai mendiskusikan tentang metode pengurutan data. Jadi di pertemuan lalu telah kita bahas algoritma pencarian, ada yang lambat dan ada yang cepat. Namun algoritma pencarian yang cepat itu memerlukan syarat tertentu, atau dalam bahasa sekarang syarat dan ketentuan berlaku ya. Yaitu syaratnya adalah data yang akan dicari itu harus sudah dalam keadaan terurut. Nah, di pertemuan lalu kita mengabaikan bagaimana mengurutkannya. Nah, mulai sekarang kita akan membahas bagaimana mengurutkan data. Nah, pengurutan itu bisa dilakukan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Tapi pada prinsipnya keduanya menggunakan metode yang sama. Salah satu algoritma pengurutan yang populer itu namanya bubble sort. Kenapa namanya bubble? Nanti setelah Anda memahami algoritma ini, algoritma langkah-langkahnya bagaimana, Anda akan bisa membayangkan kenapa kelakuan algoritma ini seperti gelembung. Nah, contoh sebuah data yang berisi data yang belum terurut, yaitu contohnya 12, 3, 4, 5, 15, dan 7 itu akan diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar ya. Nah, mengurutkan itu pada dasarnya adalah membandingkan dua buah nilai. Misalkan mau diurutkan dari kecil ke besar ya, membandingkan dua buah nilai yang bersebelahan. Itu kalau data yang pertama itu lebih besar dari data yang kedua, maka kedua data itu akan ditukar tempatnya. Jadi misalkan sebagai contoh ya, ini data ke-1 12 dan data kedua 3. Kan kalau mau diurutkan dari kecil ke besar, akan dibandingkan dulu, dilihat nilai yang bersebelahan. Kalau ternyata data pertamanya itu lebih besar dari data yang kedua, maka akan ditukar. Jadi data kedua akan diisi 12, data pertama akan diisi 3. Cuma hati-hati dalam menukar, karena kalau langsung ditimpakan gitu ya, data ke-1 dipindahkan kedua, maka yang terjadi data awal dari data yang kedua itu akan hilang karena ketumpukan oleh data pertama. Jadi dibutuhkan sebuah buffer gitu ya, atau penyimpan sementara gitu. Jadi 3-nya disimpan dulu ke buffer, kemudian 12-nya dipindah ke data kedua, dan dari buffer tadi yang isinya 3 diisikan ke data pertama. Itu langkah dasarnya pengurutan dengan menggunakan bubble sort. Nah, selanjutnya data kedua akan dibandingkan dengan data ketiga ya. Tadi Anda lihat
data keduanya itu sudah berubah 12, sementara data ketiganya 45. Terlihat bahwa 12 dengan 45 itu lebih besar 45, maka untuk data kedua dan ketiga itu tidak dilakukan pertukaran nilai karena sudah benar urutannya. Lalu ketiga dengan keempat ini perlu dibalik ya, perlu ditukar karena 45 lebih besar dari 15. Kemudian 4 ke 5 itu 4 yang tadi nilainya 45 itu lebih besar daripada 7, maka ditukar. Dengan demikian satu putaran pertama itu akan menghasilkan data yang seperti gambar ketiga ini. Terlihat bahwa dengan satu kali putaran saja itu sudah berhasil menempatkan nilai yang terbesar di ujung paling kanan ya. Tapi terlihat bahwa data ketiga dan keempat itu belum terurut. Nah, untuk itu algoritma bubble sort mengulangi proses seperti awal tadi tetapi dengan tidak menyertakan elemen terakhirnya, karena dari hasil satu putaran awal itu didapatkan elemen terakhirnya sudah merupakan nilai yang terbesar ya, begitu. Jadi setelah dilakukan pengurutan putaran yang kedua, yaitu elemen 1 dibandingkan dengan elemen kedua, yaitu 3 dengan 12 sudah terurut, jadi tidak perlu dipindah. Lalu 12 dengan 15 juga tidak perlu pemindahan data. Lalu 15 dengan 7. Nah, ini karena 15 lebih besar dari 7, maka perlu ditukar nilai-nilainya, sehingga hasilnya adalah seperti gambar yang pertama. Terlihat nilai sebelum elemen terakhir itu sudah benar merupakan terbesar kedua, tetapi masalahnya elemen kedua dan ketiganya belum terurut, maka dilakukan pengulangan lagi dengan tidak mengikut sertakan elemen terakhir dan satu elemen sebelum elemen terakhir ya. Diulangi lagi, 1 dibandingkan dengan 2 tidak perlu diurutkan, 2 dengan 3, nah ini perlu diurutkan karena isinya 12, 2 isinya 12, 3 isinya 7. Nah, jadi nilainya ditukar ya, sehingga didapatkan seperti gambar yang kedua di halaman ini. Nah, hasilnya adalah 3 elemen terakhir sudah terurut dan satu elemen pertama dan elemen kedua terlihat sudah terurut. Demikian juga dengan 2 dan 3. Jadi isi dari daftar tadi berhasil diurutkan dengan menggunakan algoritma bubble sort ini. Nah,
meskipun berhasil, tapi ada kelemahan dari algoritma ini. Meskipun ada juga kelebihannya. Kelebihan bubble sort ini maaf, merupakan metode pengurutan yang paling sederhana, mudah dipahami algoritmanya, sehingga implementasinya nanti akan mudah juga. Namun kelemahannya tidak kalah mengerikan. Yang pertama itu tidak efisien, karena terutama kalau data yang akan dirutkan itu sangat besar, itu akan mengalami kelambatan yang luar biasa, atau ya kinerjanya secara keseluruhan akan memburuk. Sementara kelemahan lainnya, iterasinya itu banyak. Artinya pengulangan itu tetap dilakukan meskipun walaupun sesungguhnya datanya itu sudah cukup terurut gitu ya. Hal ini karena ya setiap elemen itu dibandingkan dengan elemen sebelahnya, prinsipnya kokoh seperti itu, konsisten. Nah inilah yang menyebabkan jumlah iterasinya cukup banyak ya. Itu ya algoritma bubble sort, semoga bisa dipahami. Algoritma bubble sort dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Nah, mula-mula diberikan batas atas ya, yang nilainya itu adalah sama dengan n. N adalah panjangnya atau banyaknya data ya. Lalu akan dilakukan iterasi mulai dari nilai pertama sampai batas atas ya. Nah, ketika ditemukan sebuah nilai yang lebih kecil dari yang nilai di sebelahnya, maka akan dilakukan pertukaran. Nah, pertukarannya ini menggunakan variabel penampung, saya beri nama temporary ya. Jadi data pertamanya disimpan ke temporary, lalu data pertama tadi diisi dengan data yang sebelahnya, data berikutnya, kemudian data yang berikut tadi yang sudah dipindahkan ke data sebelumnya itu diberi nilai temporary ya. Lalu I nya dinaikkan 1 ya, membandingkan begitu terurut sampai dicapai batas akhir. Kemudian ketika satu putaran ini selesai, pembandingan akan dilakukan untuk putaran berikutnya dengan tidak mengikut sertakan elemen terakhir. Jadi batas atasnya dikurangi 1 ya. Lalu diulangi lagi mulai dari data pertama sampai satu data di satu posisi sebelum nilai akhir. Begitu seterusnya putarannya sampai keseluruhan datanya terurut. Anda lihat algoritmanya cukup sederhana, mudah dipahami, dan nantinya akan mudah diimplementasikan dalam bentuk program. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kelemahan itu nampak dari algoritma ini lambat pakai banget ya. Karena apa? Ini ada loop di dalam loop. Ya, ada while I
kurang dari BA do ini sampai end while nya itu adalah loop yang ada di dalam. Nah, while BA selama BA nya lebih dari 1 do, nah ini juga putaran yang terluar. Jadi dapat disimpulkan kompleksitas algoritma bubble sort ini ada 2 buah loop di dalam loop, berarti n pangkat 2, n kuadrat ya. Nah, jadi Anda bisa membayangkan kalau algoritma pencarian itu yang pencarian biasa, sequential search itu kompleksitasnya n, sementara yang binary search itu logaritma n. Nah, algoritma bubble sort ini n kuadrat, maka cukup beralasan kalau dikatakan bahwa algoritma bubble sort ini lambat karena ada putaran di dalam putaran. Nah, ini akan sangat terasa kalau jumlah data yang akan diurutan itu sangat besar ya, gitu ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas algoritma pengurutan yang lebih cepat daripada algoritma bubble sort ini. Oke, begitu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.